Oke, di sini kami akan melakukan wawancara mengenai beberapa isu yang telah kami dapat. Nah, di samping saya ada tugas dari desa yang akan menyampaikan beberapa jawaban dari pertanyaan ini. Ya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, langsung saja ke isu yang pertama nih. Saya ingin mengetahui apa benar masih adanya masyarakat yang masih saja tidak ikut berpartisipasi dalam demokrasi, seperti contohnya tidak ikut pemilihan atau bisa disebut golput. Emang masih ada orang seperti itu, Pak? Ada, cuma kalau sebutkan ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama mungkin karena mereka baru menyadari dan memahami pentingnya demokrasi tersebut. Yang kedua, faktor lain yang menyebabkan misalkan sakit, berhalangan. Kalau faktor disengaja itu mungkin hanya beberapa persen sedikit faktornya sih. Yang kebanyakan mayoritas faktor yang tadi itu yang menyebabkan mereka tidak mengikuti kegiatan demokrasi. Langsung saja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan di desa ini Pak, ketika ada beberapa nih yang tidak ikut, bisa dipresentasikan nggak itu siapa aja yang biasanya ada yang ikut Pak? Seperti dari dewasa, terus orang tua. Kebanyakan yang tidak mengikuti itu orang tua lansia. Mereka yang secara fisik tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh ataupun yang sudah tidak kuat nanti secara fisik biasanya seperti itu. Kalau jarang yang usia-usia muda yang tidak memungkinkan yang terjadi. Kalau dipresentasikan mungkin hanya beberapa persen saja. Di bawah 5%. Di bawah 5%. Oh, oke, siap. Terima kasih. Kalau misalkan nih Pak, ada sebagian masyarakat yang sengaja nih tidak ikut dalam berpartisipasi, apakah ada solusi Pak supaya mereka bisa mengikuti? Solusi kita baik dari pemerintahan ataupun penyelenggara pemilu hanya memberikan pemahaman sejauh mana pentingnya pesta demokrasi tersebut karena menyangkut masa depan dari pemerintah yang masih akan ada misalkan pemilihan presiden, misalnya pemilihan daerah yang 5 tahun ke depan. Kita memberikan pemahaman seperti itu, tetapi tidak ada unsur paksaan. Hanya memberikan pemahaman, sosialisasi mungkin melalui para tokoh agama, tokoh pemuda ataupun tokoh pendidikan yang lain. Oke, siap. Terima kasih Pak. Jadi isu pertama sudah dijelaskan. Masuk ke isu permasalahan yang kedua Pak. Yang kedua itu adalah masyarakat merasa tidak puas terhadap calon pemimpin. Nah, pertanyaan pertama, apakah benar masih ada masyarakat yang merasa tidak puas terhadap calon pemimpin seperti di pemilihan umum gitu? Yang namanya politik itu dinamis, pro kontra pasti ada. Yang namanya politik itu kan tidak terdiri dari satu calon. Mungkin kepuasan dimiliki hanya kalau yang mereka dukung menang, yang mereka tidak dukung mungkin mereka merasa kurang puas. Itu yang namanya politik. Berarti politik tidak bisa pakai selamanya dinamis, bisa berubah. Mungkin tingkat kepuasan itu relatif, tergantung dari masyarakat itu sendiri sebagai pemilih. Bisa saja kemungkinan yang tadinya tidak puas dengan kinerja yang sudah dilakukan mereka merasa puas. Mungkin yang tadinya puas yang kinerja yang dilakukan bisa saja tidak puas. Biasa seperti itu. Siap. Oke, terima kasih. Terus jika masih ada nih bagaimana perlakuan masyarakat terhadap keyakinan mereka nih, biasanya warga ada hal lain nggak atau hanya menerima saja, tidak dalam bentuk protes gitu? Itu mungkin sesuai dengan adat istiadat dan karakter masyarakat tersebut. Mereka ada yang menyalurkan aspirasi ataupun opininya dengan cara-cara mereka, dengan cara-cara yang santun, ada yang sedikit arogan, tergantung dari personalnya warga tersebut, individunya tersebut. Siap. Terus kami sebelum datang ke situ sudah nyari-nyari tuh kayak di internet ya. Mendapatkan informasi terjadinya hal tersebut itu karena masyarakat tuh masih menganggap calon pemimpinnya tersebut belum kinerjanya belum puas gitu, belum apa gitu ya. Apakah itu benar Pak?
itu menurut beberapa versi pendapat itu bisa berbeda. Ada yang menganggap Islam, ada yang sama, tergantung dari pemahamannya. Tidak semua seperti itu, tapi ada yang seperti itu. Ya. Itu Ya. yang terakhir nih, kayak seperti tadi, jika memang hal itu terjadi Pak, bagaimana solusi dari pengurus desa supaya hal itu tidak terjadi Pak? Di desa di sini selaku pemerintah yang netral, yang independen, apapun yang terjadi di masyarakat kita memberikan pemahaman yang baik supaya mereka paham bahwa perbedaan itu pasti ada, ya, tetapi jangan karena ada perbedaan kita menjadi campur satuan, putus silaturahmi, jangan seperti itu, apalagi di urusan politik. Pasti jangankan untuk satu desa, satu keluarga saja bisa berbeda pilihan Ya, politik. betul. Jadi kita memberikan pemahaman bahwa demokrasi itu penting, tetapi jangan jadikan perbedaan untuk saling memusuhkan, jadikan perbedaan untuk lebih memperkuat silaturahmi dan persatuan. Seperti itu mungkin yang kami bisa sampaikan ke masyarakat, dan kami juga di sini berperan merangkul ataupun membawa tokoh-tokoh untuk menyampaikan hal tersebut. Karena itulah pemerintah terbatas, jadi kami mengajak semua stakeholder yang ada di desa untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat tentang hal tersebut. Oke, Pak, oke, siap. Terima kasih Bapak sudah mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan karena saya sudah mendapatkan jawaban dari Bapak. Siap. Terima kasih Bapak. Siap, Sudah siap, puas ya. ya. Oke, begitu pertanyaan dari Bapak pengurus desa di sini ya. Oke, jadi dua isu yang kelompok kami sampaikan mungkin sudah dapat jawab dan sudah ada solusinya tentunya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.